Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama, kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi Presiden kepada semua instansi pemerintah dari kementerian dan lembaga hingga ke kepala daerah se-Indonesia untuk melakukan efisiensi anggaran. Karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi, saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Banyak yang berpendapat, efisiensi yang dilakukan Presiden untuk mewujudkan program makan bergizi gratis yang mana pada masa kampanye menjadi janji program kerja untuk warga Indonesia. Instruksi tersebut juga dirasakan sejumlah daerah, salah satunya Kepulauan Riau yang turut melakukan efisiensi anggaran demi mengikuti arahan dari orang nomor 1 di Republik Indonesia tersebut. Adanya instruksi Presiden tersebut membuat sejumlah mahasiswa merasa khawatir terhadap adanya pemotongan anggaran pendidikan maupun kesehatan di Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah juga sibuk membahas anggaran apa saja yang akan diefisiensikan agar keuangan daerah dapat berjalan sesuai harapan. Sebagaimana kita ketahui, defisit anggaran juga masih menghantui keuangan daerah, hingga masih ada tunda bayar yang harus diselesaikan. Tahun ini menjadi tahun yang berat bagi kepala daerah terpilih, karena harus menerima kenyataan kas daerah sedang tidak baik-baik. Bagaimana cara kepala daerah mengatasi efisiensi anggaran tersebut tidak berdampak terhadap masyarakat? Tim Yunus Reportase menyajikan liputannya untuk Anda. Pemirsa, saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah melakukan efisiensi anggaran dampak dari kebijakan yang saat ini tengah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Dan kemudian pemirsa, apa saja dampak dari kebijakan efisiensi yang terjadi di Kepulauan Riau akibat dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat tersebut pemirsa? Untuk itu, tim Yunus Reportase akan menelusurinya. Di Kepulauan Riau sendiri, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanjung Pinang Bintan telah menggelar aksi pembatalan efisiensi yang tertuang dalam instruksi Presiden. Karena di PHK, karena tidak ada pekerjaan, memikirkan nasib masa depan keluarganya, kawan-kawan. Selain itu, menurut para mahasiswa, ada kejanggalan di tengah impres efisiensi yang dilakukan, di mana terdapat kementerian yang mengangkat sejumlah staf sus di tengah gencarnya pemberitaan efisiensi. Ditambah lagi, Gubernur Kepulauan Riau yang memiliki staf sus yang mencapai 17 orang, di mana satu orang menerima gaji sebesar 15 juta rupiah per bulannya. Oke, jelas. Jadi poin tuntutan yang kami sampaikan, yang pertama, kami ingin untuk pemerintah mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang kami rasa hal itu membebankan masyarakat. Yang nomor 2, kami ingin dana terkait pendidikan dan kesehatan tidak dipangkas di dalam dan tidak diatur di dalam Inpres nomor 1 tahun 2025. Yang ketiga yang kami inginkan adalah
untuk mengkaji ulang program MBG yang kami rasa pada hari ini sangat membebani masyarakat, bahkan sangat membebani negara, karena hal itu merupakan janji politik saja. Kemudian yang nomor 4, kami pengen untuk pemerintah menindak tegas mengenai pengangkatan staf sus dari kelembagaan atau kementerian, di mana saat ini kebijakan efisiensi sedang berjalan, namun hal-hal yang menyebabkan pembengkakan anggaran itu terjadi, contohnya pengangkatan staf sus. Yang kelima, kami juga ingin pihak DPRD Provinsi mengevaluasi pengangkatan staf sus yang dilakukan oleh Gubernur Kepri, karena kami rasa hari ini dengan jumlah yang begitu banyak, rasanya hal itu bukan menjadi kunci atau urgensi untuk hari ini. Jadi kami pengen supaya hal itu bisa dapat dievaluasi. Mungkin minta bantuan dari kami, saya selaku koordinator massa hari ini kami menekankan poin yang nomor 5. Sekiranya memang Gubernur Kepri dalam waktu seminggu tidak ada tindak lanjut ataupun tidak ada tindakan tegas dari apa yang sudah kami tuntut, apa yang sudah kami sampaikan, kami bakal melakukan aksi yang kedua atau aksi jilid kedua tentang poin nomor 5 itu. Mungkin terima kasih. Terkait staf khusus untuk menindaklanjuti bahwasanya efisiensi anggaran ini tidak tepat untuk pengangkatan staf khusus di Pulau Riau. Begitu, Pak. Terima kasih. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menyampaikan efisiensi yang disampaikan Presiden melalui Impres turut dirasakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang turut memangkas anggaran belanja dan perjalanan dinas. Ia menyebut efisiensi dilakukan akan berdampak pada perjalanan dinas yang akan dipangkas sebanyak 50%. Selain itu, untuk pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengefisiensikan anggaran sebesar 252 miliar rupiah. Namun, ia memastikan jika efisiensi yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak akan berdampak pada dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk membangun di Kepulauan Riau. Dengan efisiensi dan berkurangnya dana transfer. Jadi hasil pembahasan inti tadi, Pak? Hasil pembahasan kita akan bedah kembali semua belanja-belanja yang ada dan sisa lebih atas perhitungan tahun 2024 yang kita jadikan potensi barangkali bisa menutup atas kekurangan tahun ini. Pak, dengan adanya pembahasan ini kan berarti akan berdampak kepada terlambatnya pelaksanaan APBD, Pak? Pelaksanaan APBD tetap berjalan karena ini adalah bagian dari formula penyusunan APBDP yang akan didahului dengan run pergub terhadap perubahan parsial. Berarti pada prinsipnya rasionalisasi untuk di perubahan, Pak? Kita bersama-sama ya. Dan kita terima kasih tentu kepada Dewan yang turut bantu menyelesaikan penghitungan. Berarti untuk yang di murni ini, Pak, apa yang akan kita rasionalisasikan, Pak, intinya? Sesuai dengan Impres, pertama adalah SPPD 50%. Kemudian yang kedua belanja pendukung yang sifatnya seremonial, yang sifatnya belanja untuk pelatihan, belanja yang sifatnya untuk sewa-sewa dan sebagainya. Kecuali yang betul-betul diperlukan dan prioritas bagi kebutuhan pelayanan. Pak, kalau angka rasionalisasinya jadi berapa, Pak? Untuk saat ini diperkirakan 252, tetapi belum dihitung secara real. Setelah laporan keuangan ini disusun dengan baik, target-target sudah diketahui, maka akan ada evaluasi lagi terhadap perencanaan belanja. Kapan, Pak? 252 ini untuk di perubahan? Nanti akan ada pertemuan lagi pembahasan bersama 2 minggu, tapi waktunya belum ditetapkan setelah pemerintah daerah menghitung atas potensi-potensi yang dimiliki. Jadi sebuah kemajuan bahwa ada keterbukaan bersama dan Dewan bersedia membantu menghitungkan dari persiapan APBD 2025. Perubahan ya, Pak? Infonya APBDP bakal dipercepat juga, Pak? Permohonan Dewan kemarin pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini PLH Dirjen Bina Keuangan Daerah, DPRD kita menyampaikan daripada perubahan yang sifatnya parsial, bagaimana kalau APBDP bisa dipercepat. Targetnya kapan, Pak? Nah, tetapi jawabannya kemarin masih harus mengikuti jadwal karena itu sudah peraturan. Maka sebelumnya kita bahas bersama untuk embrio nanti di APBD perubahan. Pak, kegiatan-kegiatan di hotel yang memang tidak dimungkinkan dilaksanakan di kantor-kantor dan sebagainya masih dimungkinkan sepanjang itu dengan masyarakat. Tapi
selagi bisa di kantor pemerintahan Pasti akan diefisiensikan. Pak, untuk dana kesehatan sama dana pendidikan efisiensi terdampak juga apa? Pada prinsipnya yang untuk mereka yang mandatori itu tidak akan ada perubahan. Jadi nggak akan berpengaruh ya sama Iya. untuk dana kesehatan kita ya. Baik. Namun sebelumnya Sekda Kepulauan Riau mengatakan jika tim sus atau staf sus gubernur tidak terkena efisiensi. Namun untuk gaji staf sus mencapai 15 juta rupiah per bulan. Masihnya di tahun ini bertambah Pak. Ada isunya seperti itu. Jadi tetap 10 mereka. Berapa Pak pastinya mereka dalam 1 bulan? Lupa berapa? 15. Mungkin ada. Tapi pada prinsipnya dengan adanya impres Pak Prabowo ini mereka tidak terganggu ininya Pak ya. Tidak termasuk dalam salah satu yang efisiensi anggaran. Terus diperbanyak ini kita kan mau menjalankan menyelesaikan RPJM baru, RPJD baru. Jadi dia harus mengolah itu. Gitu Pak ya. Kita kan di 25 ini mengakhiri RPJM, mengakhiri RPJP, RPJM keempat, RPJP pertama. Ini mulai nyusun baru. Pak, peran mereka apa sih Pak? Tim sus ini sebenarnya Pak kan udah ada kepala PD. Pertama, kepala PD ini kan bukan hanya tapi dalam menganalisa dan ini karena dulu RPJM pertama ke kedua, ketiga, keempat itu sambungannya jauh, tidak ada sinkronisasi. Nah, apa penyebabnya? Mereka telah bersama. Kenapa dibagi OPD? Dari rencana strategi OPD itu dikumpulkan untuk menyusun ranwal RPJM dan RPJP capaian daerah. Itu tim sus itu sudah sesuai dengan kompetensinya. Ada yang sesuai, yang kurang kan mengikuti irama perintah Bapak. Artinya mereka membantu OPD Pak ya? Iya. OPD menjalankan. Kalau membantu Bapak dalam rangka pengawasan. Mereka mengawasi. Mengawasi doang karena lapornya ke Pak Gubernur, yang boleh lapor Pak Gubernur. Baik. Nah, tapi yang sekarang diperbanyak untuk menyusun RPJM. Aku lupa juga. Artinya ini bukan Kami diberitakan melantik begini-begini, padahal itu pengarahan aja, nggak ada pelantikan mana gitu. Indra sudah terima SK apa? Iya, kalau SK ya, tapi kan bukan pelantikan. Oh iya, hanya memberikan SK gitu Pak ya. Arahan terkait dengan fungsi kerja dan mekanisme kerja, karena harus ada kinerjanya. berarti mereka sudah mulai bekerja sekarang. Sudah, itu salah satunya. Infonya Antar Ustad. 17 atau 18 Pak? Lupa, kontennya kan di PKD itu berapa? 17. Udah tua tuh gampang pikon. Berarti bukan karena balas budi politik bukan Pak? Bukan. Ini benar-benar ini dibutuhkan. Iya. Namun Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berbeda pandangan dengan adanya impres terkait efisiensi yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan pemerintah pusat harus melakukan kajian ulang terkait pengurangan SPPD di Kepulauan Riau. Karena ya usaha-usaha ekonomi kecil juga pasti terdukung. Ya setiap orang bekerja, orang butuh makan, butuh pakaian, butuh ini. Semua sektor pasti terbantu lah dengan pengembangan investasi. Hasil esensi yang lebih Belum, kita masih harus kemarin sekitar 285 miliar lagi. Kita mesti ngurangi lagi. Makanya sekarang sedang lagi mulai dilihat mana-mana yang bisa kita tunda. Ya boleh katakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBD yang udah kita susun untuk kegiatan-kegiatan banyak kita tunda lagi. Ada imbauan Pak untuk OPD kan ada instruksi kayak hemat listrik, hemat Ya, sudah kita instruksikan ke semua OPD supaya sebisanya berhemat, termasuk SPPD. Tapi saya sih sebenarnya kalau boleh berpendapat, khusus untuk SPPD itu barangkali masih perlu dipikirkan lebih lanjut lah ya. Karena SPPD itu kan memberikan dampak banyak. Terus terang aja kalau pesawat-pesawat kita hari ini ya Pak, masih banyak didominasi oleh teman-teman anggota DPRD, para PNS
itu kan akhirnya kembali ke masyarakat juga. Maskapai penerbangan tetap eksis, kemudian hotel-hotel hidup, rumah-rumah makan hidup, sarana transportasi hidup. Nah, mungkin pemerintah pusat perlu buat kajian ulang lah, menghitung itu ya. Saya khawatir nanti penerbangan berkurang ini. Sudah Pak, Tanjung Pinang udah Pak. Tanjung Pinang sudah. Citylink sepertinya sudah mulai. Sama Garuda. Garuda juga sudah mulai jarang terbang. Nah, ini salah satu dampak. Karena memang harus kita akui pemerintah ini masih menjadi sumber membantu gitu stabilitas ekonomi yang seperti itu. Karena kalau nanti memang ekonomi sudah lebih kuat, sudah lebih eksis, saya kira mungkin itu beda halnya ya. Nah, 30% kemungkinan isi pesawat itu banyak masih diisi oleh ya aparatur pemerintah lah, termasuk TNI, Polri. Jadi kalau sektor itu dikurangi, saya khawatir ada sektor lain nanti yang terkorbankan. Mungkin bisa dikaji lah lebih dalam secara bertahap lah oleh pemerintah pusat. Khawatir nggak Pak, di triwulan 1 ini akan mengalami perlambatan ekonomi Pak dengan adanya efisiensi di triwulan 1 2025 pertumbuhan ekonomi? Karena kan pemicu utama ekonomi kita dari belanja. Ya, saya kira pasti berdampak. Makanya sejauh mana kita mengejar kekuatan investasi lah untuk menggantikan itu tuh yang harus kita jaga. Ya. Setiap efisiensi ya pasti memberikan dampak. Menurunnya juga APBD di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi kita ya pasti memberikan dampak. Karena kan APBD itu masih jadi alat kebijakan publik yang dominan lah gitu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat gitu ya. Yang 285 miliar tadi itu udah total semua atau? Ya kemarin kan sebelum ini kita sudah menghitung secara konservatif gitu. Tahun lalu kan dari 700-an miliar dana bagi hasil pusat itu kan hanya kita peroleh 270 miliar. Kita udah lakukan rasionalisasi. Nah, tahun ini kan ada lagi penyesuaian lagi, efisiensi ya kita lakukan lagi. Hitungan kita sekitar 280-an miliar lah kita mesti kurangi. Jadi proyek-proyek yang DAK banyak kita tunda. DAK belum ada keputusan lebih lanjut, tapi ada surat kita supaya melakukan lelang yang sudah kita lelang, kita tidak buat surat penetapan pemenangnya dulu. Karena masih menunggu kebijakan yang masih di-hold oleh pemerintah pusat. Ya mudah-mudahan bisa dilakukan kajian menyeluruh lagi lah gitu ya. Karena ini pasti memberikan dampak. Adanya wacana pemotongan pokok pikiran pokir anggota Dewan, Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Riau, Teddy Jun Askara, menegaskan jika dirinya siap apabila adanya pemotongan pokir dan uang perjalanan dinas DPRD untuk mengikuti instruksi Presiden. Namun, dirinya menegaskan efisiensi tersebut jangan memangkas untuk pembangunan jalan drainase ataupun hal lain yang berkaitan dengan masyarakat. Gimana kita? Siap kita. Ada catatan tapi Bang, misalnya. Kan permasalahannya kan kalau pokir ini kan menyangkut ke masyarakat. Kalau itu juga harus dipotong oleh pokir-potong, berapa tenaga kerja yang akan mengambil? Kan begitu kan. Tapi kalau memang itu memang tidak ada jalannya harus pokir-potong, kita siap itu. Tapi sejauh ini pembahasan sudah sejauh mana Bang? Pembahasan ini masih rencana mencari-cari solusi lah yang terbaik lah. Kondisinya kan APBD kita belum bisa jalan nih. Intinya gimana mempercepatnya supaya kita percepat lah ini, kita percepat lah biar bisa jalan semua, biar ekonomi bisa hidup lah. Dan ini terlalu lama ini kan. Orang yang itu kan nunggu. Itu banyak ini. Bang tadi daripada impres ini kan efisiensi. Perjalanan dinas itu jelas tuh. Ya. Kita potong. Masuk di perjalanan dinas dan dia. Kita pun dipotong 50%. Ini kita DPRD sudah duduk kantor kita duduk kantor ya. Ya kan? Caranya kan ada semua. Zoom meeting. Tapi kan DPRD ini ke pengawasan. Anda bisa bagi Zoom meeting. Iya kan? Kalau reses Bang, reses ada reses itu kan tanggung jawab anggota DPRD kepada masyarakat. Ya, tetap dilaksanakan. Ulang lah memang. Ya. Jangan pembangunan virtual langsung ke masyarakat itu dihilangkan. Kita cari skala prioritas. Kan tak semua pokir itu ada yang di pembangunan, mungkin ada yang lain kan gitu.
Udah bimtek gitu kan. Udah bimtek itu hilangkan lah. Oh, bimtek nggak masalah bang ya? Bimtek dihilangkan lah. Iya. Perlu lah itu kan. Betul. Tapi yang nyangkut pembangunan jalan, drainase, kayak Tanjung Pinang saya ini kan banyak jalan, drainase, pengatasi banjir. Itu jangan sampai bang ya? Ya jangan sampai itu. Sip. Studi. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tengku Afrizal Dahlan dalam program YouTalk Ulasan TV menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukanlah hal yang baru. Hampir setiap tahun selalu ada penyesuaian untuk menyesuaikan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan. Di DPRD kami sudah mengundang TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah ya, yang di DPRD sendiri ada badan kelengkapan dewan yang namanya Banggar. Badan anggaran inilah bersama TAPD yang membahas segala sesuatunya menyangkut anggaran. Dan ini kita sudah mengadakan rapat pertemuan yang awal ya. Pertemuan pertama ini kita menyamakan persepsi dulu yang bisa diefisiensikan, ada tertuang di instruksi presiden tersebut, dan itu kita jabarkan. Dan gubernur juga melalui SK instruksi gubernur nomor B900.1.2 itu juga sudah menjabarkan, dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sudah mendapat angka-angka yang lebih real, lebih fix, apa-apa saja, OPD mana saja yang dapat dilakukan efisiensi tersebut. Saat disinggung terkait angka 200 miliar rupiah yang disebut gubernur akan diefisiensikan, Tengku Afrizal Dahlan mengaku yang namanya anggaran, angka-angka tersebut bisa berubah. Ya, yang namanya anggaran, angka-angka itu bisa berubah setiap waktu ya, menyangkut kepada pendapatan, kemudian pengeluaran, pembiayaan di kegiatan pembangunan pemerintah. Kemudian angka tersebut TAPD sudah mengadakan inventarisasi, kemudian identifikasi apa-apa yang bisa diefisiensikan. Saya kira mereka sedang bekerja itu bersama dengan tim Badan Anggaran DPRD, dan angka-angkanya itulah sementara muncul 252 lebih miliar. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Winatawira menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan saat ini sebenarnya merupakan pengalihan anggaran ke sektor lain yang dianggap lebih penting. Winata menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah membelanjakan uang negara untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kapasitas belanja harus memiliki efek pengganda atau multiplier effect. Dibentuk oleh pemerintah. Nah, efisiensi sekarang ini kan bukan menabung, tapi mungkin untungnya kita sudah pernah melewati fase COVID ya, ada refocusing ya. Kira-kira istilahnya hampir sama dengan realokasi gitu kan ya. Diambil anggaran-anggaran ini, kemudian dialokasikan ke sektor-sektor yang mungkin lebih berdampak. Karena pemerintah ini kan dia tugasnya membelanjakan. Otomatis dia harus memastikan kapasitas perbelanjaannya itu bisa memberikan efek pengganda. Kalau ekonomi ada namanya multiplier effect. Karena multiplier efek ekonomi dari pemerintah itu kan nggak terlalu besar dibandingkan konsumsi sama investasi. Jadi betul-betul dia harus pastikan. Jadi efisiensi ini yang dilakukan sekarang ini kan sebenarnya mengambil uang yang sudah ada dipindahkan, ya. Uangnya kan tetap sama nih, katakanlah APBN-nya tetap sama dengan asumsi perhitungan pendapatan yang mungkin sudah disiapkan oleh Bappenas. Hanya porsi belanja yang tadinya sudah ada di dalam pikiran penyelenggara negara di setiap level maupun sampai ke daerah tiba-tiba dikurangin gitu. Kali ini agak lebih menarik lagi kalau kita tarik ke belakang dengan statement dari utusan presiden itu yang mengatakan kalau presiden itu melihat anggaran itu 9 layer. Jadi dia mungkin lihat dari judul besar sampai judul rupiahnya gitu kan.
Dan ternyata banyak yang konyol gitu kan ya.